Ucapkan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Pagi. Yang tidak hadir siapa tadi? Atas Fauzan. Fauzan, Ujang. Mila, Fauzan, Jaki Asam. Alpa atau izin sakit? Di rumah. Yang sakit yang mana? Semuanya sakit, semuanya di rumah. Oke, kita bergerak dari yang kemarin. Kemarin bab 2 itu kita belajar tentang haji dan umroh. Safira mana? Ada 2 ya? Yang terakhir tadi yang terakhir. Nah ini. Rukun haji ada berapa? Apa saja? Bukunya ditutup ya, bukunya ditutup. Ihram, buku. Tawaf. Oke, tertib. Wukuf. Itu yang belakang pakai kacamata. Apa itu? Wukuf itu apa? Wukuf itu apa, Bu? Temennya ada yang bisa bantu? Berdiam diri di padang pada waktu kapan? 9 Zulhijjah. Berarti 1 hari sebelum Idul Adha. Dan pada saat itu seseorang sedang melaksanakan puasa sunnah, apa namanya? Arafah. Oke. Syarat sahnya haji ada berapa? Apa saja? Islam dan beramal. Oke. Dalam haji, rukun haji itu ada namanya ihram. Ihram itu apa? Tentang haji, insyaallah itu suara haji, umroh. Nah, untuk haji dan umroh itu rukunnya hampir sama. Hanya saja untuk umroh tidak ada yang namanya apa? Wukuf. Karena wukuf hanya ada pada rukun haji. Apa itu? Ada yang tanyakan? Ya, oke. Sekarang lanjut bab 3 tentang ketentuan apa bab 3? Kita mengulas materi yang sudah dipelajari kemarin. Kemarin tidak berangkat siapa? Minggu kemarin. Ketentuan halal dan haramnya makanan. Makanan halal itu apa? Makanan yang diperbolehkan oleh syariat Islam, atau tidak ada dalil yang melarang bahwa makanan tersebut haram. Tuh. Untuk makanan haram berarti makanan yang dilarang oleh syariat atau ada dalil atau nas yang melarang makanan tersebut. Contohnya apa? Yang tidak boleh dimakan yang dilarang oleh Al-Quran. Babi, anjing. Ini kucing. Santai, kalau nyebut babi anjingnya santai ya. Gak usah sambil lihat kakak.
Oke. Makanan halal. Jadi halal itu harus memenuhi 3 kriteria. Yang pertama apa? Kedua? 3? Halal karena zatnya. Oke. Kita belajar dari halal karena zatnya. Halal karena zatnya itu maksudnya makanan tersebut memang halal, tidak ada Al-Quran ataupun dalil yang melarang bahwa makanan tersebut haram. Contohnya ayam, sapi, dan lain-lain, ataupun seblak, mie ayam, bakso, itu tidak ada Al-Quran yang melarang ataupun hadis. Maka ini yang dinamakan halal secara zatnya. Nah, selanjutnya halal secara prosesnya atau pengolahannya. Jadi misal meskipun zatnya halal, tapi jika ayam itu disembelih tanpa membaca bismillah, maka menjadi haram. Selanjutnya halal cara mendapatkannya. Meskipun secara zat ayam halal, cara prosesnya itu halal, disembelih dengan bismillah, ternyata ayamnya hasil mencuri. Kira-kira halal atau haram? Nah, jadi ketiga kriteria itu harus terpenuhi. Jadi saling ditanyakan? Tidak. Eksternal atau faktor luar. Contohnya apa? Ada yang bisa kasih contoh? Contoh ayam. Nah, jadi ya, kan tadi ini ada 3 kriteria ya. Nah, jadi jika salah satu tidak terpenuhi antara proses dan cara mendapatkannya, itu masuk dalam kategori haram bi ghairihi. Misal, ayam secara zatnya itu halal, tapi jika didapatkan dari hasil mencuri maka menjadi haram. Nah, itulah yang dinamakan haram bi ghairihi. Haram yang terjadi karena faktor luar. Ada yang tanyakan? Tidak ada? Ya sudah. Siapa namanya tadi? Nadine mana Nadine? Tolong disimpulkan apa yang saya jelaskan tadi terkait haram dan halalnya makanan. Makanan halal adalah makanan yang banyak dikonsumsi dan tidak ada ayam apa-apa yang melarangnya. Ya. Makanan haram adalah makanan yang tidak baik dikonsumsi dan ada dalil dan Al-Quran yang melarangnya. Udah itu aja. Ada yang menambahkan? Jadi kriteria halal ada berapa? Yang pertama, kedua, ketiga, halal saja tidak cukup, ternyata harus apa itu thayyib? Ya, haram dibagi menjadi berapa? Yang pertama, kedua, haram li zatihi itu apa maksudnya? Ya, haram li ghairihi. Oke, terima kasih. Oke, mungkin cukup itu saja. Dan ingat minggu depan kalian sudah ulangan. Untuk kisi-kisi insya Allah semua yang ada di buku ini keluar. Jadi dipelajari mulai dari Oke, terima kasih Kakak Hiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.